Baik, puji Tuhan, perkenalkan saya Esther Liu, mahasiswi STT Rumah Murid Kristus dalam mata kuliah Manajemen Kependidikan. Nah, di sini kita belajar ilmu manajemen merupakan sumber pengetahuan dasar yang penting di berbagai situasi. Setiap orang yang ingin untuk melakukan sesuatu perlu mengaplikasikan ilmu satu ini ke dalam seluruh aspek kehidupan kita sebagai manusia, mulai dari diri sendiri, perusahaan hingga lingkungan luar agar menemukan keseimbangan dan optimalisasi sesuai faktor atau tujuan yang lebih besar di masa depan. Nah, manajemen merupakan suatu proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola segala sumber daya yang berupa manusia, uang, materi, metode, mesin, market, waktu, dan informasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, bahkan produktivitas dalam suatu bidang organisasi. Nah, selanjutnya kita akan melihat bahwa ini adalah pertanyaan untuk kita semua sebagai manusia. Pernahkah kita merasa tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan sesuatu, merasa beban tugas atau pekerjaan tetap saja menumpuk meski sudah mendekat deadline? Mungkin salah satu penyebabnya adalah kita kurang cakap dalam mengatur waktu yang tersedia. Nah, mengatur waktu yang tersedia dan mengelola sikonnya akan menyelesaikan tanggung jawab yang kian bertambah. Memang suatu hal yang penting untuk dilakukan. Tujuannya agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu, agar dapat mengerjakan tugas ataupun tanggung jawab secara disiplin. Kita harus memiliki kemampuan manajemen yang baik. Tanpa kemampuan tersebut, tidak mungkin akan merasa kesulitan untuk merampungkan tugas-tugas tersebut. Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang yang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Nah, selanjutnya kita akan melihat manajemen menurut beberapa ahli. Nah, para ahli memandang ilmu manajemen dengan pengertian beragam. Mary Parker Follett mengatakan bahwa manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Dalam hal ini, manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengarahkan bawahan atau orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya sebuah tujuan. Nah, beralih ke George Robert Terry yang mengartikan manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, serta tindakan tersebut bertujuan mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Nah, manajemen melibatkan pengelolaan berbagai aspek yang mencakup manusia, uang, materi, metode, mesin, pasar atau market, waktu, dan informasi. Nah, berikut adalah pengertian masing-masing elemen ini. Dalam konteks manajemen, yang pertama adalah manusia. Ini mengacu pada sumber daya manusia atau tenaga kerja yang terlibat dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan penting dari manajemen yang berfokus pada perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan pengelolaan karyawan. Yang kedua adalah uang atau money. Merujuk pada aspek keuangan dalam manajemen. Ini mencakup pengelolaan anggaran, perencanaan keuangan, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan keuangan yang bijak. Yang ketiga adalah material. Ini mencakup semua bahan dan sumber daya fisik yang diperlukan untuk produksi atau operasi manajemen. Material melibatkan pengadaan,
pengelolaan stok, dan pengendalian persediaan. Selanjutnya yang keempat adalah metode. Ini berkaitan dengan cara kerja dan proses yang digunakan untuk organisasi. Pengoptimalan proses dan peningkatan efisiensi adalah fokus utama dalam manajemen metode. Selanjutnya adalah mesin. Nah, ini merujuk pada peralatan teknologi atau infrastruktur fisik yang digunakan dalam operasi organisasi. Nah, manajemen peralatan termasuk pemeliharaan, pembaruan, dan penggantian peralatan. Nah, yang keenam adalah market atau pasar. Ini mengacu pada pemahaman dan hubungan dengan pelanggan, pesaing, dan tren pasar. Analisis pasar atau pemasaran dan strategi penjualan adalah komponen dari manajemen pasar. Nah, yang ketujuh adalah waktu. Ini mencakup pengelolaan waktu dalam berbagai aspek termasuk perencanaan jangka panjang dan jangka pendek, penjadwalan, dan manajemen proyek. Efektivitas waktu adalah kunci dalam manajemen. Yang kedelapan adalah informasi atau information. Ini adalah aset berharga dalam manajemen. Manajemen informasi mencakup pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan distribusi informasi yang relevan untuk mengambil keputusan yang baik. Ini mengacu pada sejauh mana suatu organisasi atau individu mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Dalam konteks manajemen efektivitas berfokus pada melakukan hal yang benar. Artinya, organisasi atau individu harus mengidentifikasi tujuan yang relevan, yaitu strategi yang tepat dan tindakan yang sesuai dengan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang selanjutnya kita akan lihat bahwa efektivitas dipahami sebagai kemampuan manajer dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar, dengan memilih sasaran yang tepat yang dilakukan secara optimal dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kita melihat yang selanjutnya. Nah, yang kedua adalah efisien. Efisien berkaitan dengan sejauh mana sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga kerja digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan. Ini berarti melakukan sesuatu dengan cara yang paling hemat tanpa penerbosan. Nah, manajemen efisiensi berarti mengurangi pemborosan dan meningkatkan penggunaan sumber daya yang ada. Ini adalah produktivitas. Nah, produktivitas mengukur seberapa banyak output atau hasil yang dihasilkan oleh suatu organisasi atau individu dalam waktu tertentu. Ini adalah pembandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Manajemen produktivitas bertujuan untuk meningkatkan tingkat produksi atau output tanpa meningkatkan sumber daya yang digunakan secara proporsional. Dalam praktiknya, manajemen yang sukses harus mencapai keseimbangan antara ketiga konsep ini. Nah, sebagai contoh, organisasi yang sangat efisien tetapi tidak efektif mungkin melakukan tugas-tugas dengan sangat hemat, tetapi mereka mungkin tidak mencapai tujuan yang benar-benar penting. Sebaliknya, organisasi yang sangat efektif tetapi tidak efisien dapat mencapai tujuan tetapi dengan biaya yang tinggi. Jadi, manajemen yang baik harus mencapai efektivitas dengan mengidentifikasi tujuan yang benar, mencapai efisiennya dengan menggunakan sumber daya dengan bijak, dan meningkatkan produktivitas untuk menghasilkan hasil yang maksimal dengan sumber daya yang tersedia. Puji Tuhan, demikianlah pemaparan materi saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.